Halo anak-anak semua, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Nah, hari ini kalian masih melanjutkan materi tentang bilangan bulat, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menjelaskan sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita masuk ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian bisa juga melihat modul kalian halaman 2. Untuk sifat-sifat penjumlahan, nanti ada sifat komutatif, sifat asosiatif, unsur identitas, dan bilangan lawan terhadap penjumlahan atau invers. Sedangkan sifat pengurangan hanya ada satu, yaitu sifat tertutup. Nah, untuk contoh-contoh soalnya, kalian dapat mempelajari sendiri. Di modul sudah saya tuliskan contoh-contohnya. Bisa dimengerti ya? Baik, kita masuk saja pada contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalian juga bisa melihat modul halaman 3. Di sana nanti untuk isian-isian dapat kalian lengkapi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami pengertian penjumlahan, kita dapat mengerjakannya dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya yang pertama, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Yang A, 8 ditambah negatif 3. Nah, untuk yang pertama berarti kita buat dulu garis bilangannya. 8 itu berarti bilangan positif, maka letaknya di sebelah kanan dari bilangan 0. Maka kita buat dulu garis bilangannya dan berhenti di bilangan 8. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif pada garis bilangan itu berarti arahnya ke kiri. Maka dari 8 kita geser ke kiri sebanyak 3 satuan. Sehingga berhenti di bilangan 5. Jadi 8 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 5. Bisa dipahami ya cara membuat garis bilangan? Baik, kita lanjutkan pada soal yang B. Negatif 55 dikurangi negatif 100 ditambah negatif 25. Nah, jika bilangannya besar, kita tidak perlu membuat garis bilangan sampai 100. Tapi kita bisa buat sketsanya. Nah, bagaimana cara membuat sketsanya? Kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian negatif 55 berarti letaknya di sebelah kiri bilangan 0. Nah, kita kira-kira saja jaraknya dari 0 ke bilangan negatif 55. Kita buat dulu. Kemudian dikurangi negatif 100. Dikurangi negatif. Negatif ketemu negatif berarti menjadi positif. Berarti negatif 55 ditambah 100. Nah, kalau ditambah berarti arahnya ke kanan. Berarti menggesernya ke kanan. Cara menentukan bilangannya bagaimana? 100-nya kita kurangi 55. Berapa? Iya, 45. Berarti garis bilangannya
ke arah kanan dan berhenti di bilangan 45. Kemudian tambah negatif 25. Negatif 25 berarti arahnya ke kiri. Dari 45 ke kiri sebanyak 25. Maka karena berlawanan kita kurangi 45 dikurangi 25. Berarti berhenti di bilangan 20. Jadi negatif 55 dikurangi negatif 100 ditambah negatif 25. Hasilnya adalah 20. Bisa dipahami ya cara membuat garis bilangan dengan sketsa. Kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu soal cerita. Ada sebuah perusahaan es krim suhu di ruang administrasi 41 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut negatif 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Nah, untuk memudahkan mencari suhu di ruang administrasi, kita juga bisa membuat garis bilangannya. Kita buat sketsanya dulu. Berarti yang kita buat mula-mula adalah suhu di ruang gudang, yaitu negatif 17 derajat Celcius. Berarti arahnya di sebelah kirinya 0. Kemudian suhu di ruang administrasi itu 41 lebih tinggi. 41 lebih tinggi berarti positif. Arahnya ke kanan sebanyak 41. Berarti suhu di ruang administrasi berapa derajat? Dari garis bilangan ini kita bisa mencari suhu di ruang administrasi. Bagaimana caranya? Iya, negatif 17 ditambah 41. Jadi suhu di ruang administrasi 24 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh nomor 3. Seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Nah, berarti di sini kita bisa melihat lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Di atas berarti positif 3. Kemudian turun menyelam pada kedalaman 7 meter. Turun berarti menyelam 7 meter, turun berarti negatif 7. Nah, jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba adalah caranya bagaimana? Ada yang tahu? Iya, 3 dikurangi negatif 7. Negatif 7 karena berada di kedalaman 7 meter. Jadi jaraknya adalah 100 meter. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Hitunglah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Negatif 27 ditambah 12. Nah, jika tanda pada bilangan yang dijumlahkan berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, maka kedua bilangan itu kita kurangi. Jadi 27 dikurangi 12. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 15. Nah, karena tanda yang lebih besar itu 27 itu tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Negatif 15 derajat. Contoh yang B, negatif 36 dikurangi negatif 58.
Nah, kalau bilangan negatif kemudian dikurangi dengan suatu bilangan yang negatif, bila bilangan negatif kemudian dikurangi suatu bilangan, jadi seperti negatif 36 dikurangi 58, maka bisa kita tulis juga negatif 36 ditambah negatif 58. Kenapa bisa ditambah? Kalau kita buat pada garis bilangan, negatif 36 itu letaknya di sebelah kiri. Kemudian dikurangi 58. Dikurangi berarti arahnya kemana? Ke kiri lagi. Berarti dari kiri ke kiri lagi itu ditambah. Sehingga negatif 36 ditambah negatif 58. Hasilnya adalah negatif 94. Contoh yang C, 9 dikurangi negatif 16. Siapa yang masih ingat? Kalau negatif ketemu negatif hasilnya apa? Iya, hasilnya positif, berarti 9 ditambah 16. Hasilnya 25. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 5. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai ditambah 64. Nah, ini adalah penjumlahan berurutan. Dari 1 sampai 64 itu semuanya ditambah. Nah, bagaimana cara menghitung yang cepat? Nah, ini ada rumusnya. 1 ditambah bilangan terakhir. Jadi kalau soalnya itu berurutan, maka 1 ditambah bilangan terakhir, kemudian dikalikan banyaknya bilangan dibagi 2. Jadi 1 ditambah bilangan terakhirnya adalah 64. Berarti 1 ditambah 64. Dikali banyaknya bilangan berarti jelas ya, ada 64. Jadi 1 ditambah 64 dikali 64 per 2. Berapa hasilnya? 65 dikali 32, yaitu 2080. Bisa dipahami untuk soal yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal yang B. 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai ditambah 80. Nah, ini juga berurutan, tapi dimulai dari 5, bukan dari 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat dulu supaya bisa urut dari 1. Bagaimana supaya bisa urut dari 1? 5 itu adalah penjumlahan 1 dengan penjumlahan 1 dengan 4. Kemudian 6 itu penjumlahan 2 dengan dengan 4. 7 itu penjumlahan 3 dengan 3 dengan 4. Dan seterusnya sampai 80. Berarti 80 itu 4 ditambah berapa hasilnya 80? Ditambah 76. Nah, dari sini kita bisa melihat polanya ya. Polanya sudah urut 1, 2, 3 sampai 76. Kemudian bilangan yang sama 4, 4, 4 itu berarti 4-nya sebanyak 76 bilangan. Nah, kalau sudah urut, kita bisa mencari seperti soal yang A. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 76. Berarti ini sudah urut dari 1 sampai 76. Maka kita bisa mencarinya seperti tadi. 1 ditambah bilangan terakhir, berarti 1 ditambah
76. Kemudian dikalikan banyaknya bilangan, dibagi 2. Ditambah 4. 4-nya sebanyak 76. Berarti 76 dikali 4. Hasilnya adalah 77 dikali 38 dulu, kemudian ditambah 304. 2926 ditambah 304. Berapa anak-anak? Iya, 3230. Bisa dipahami ya untuk contoh soal ini. Untuk contoh soal yang lainnya, kalian dapat melihatnya pada modul halaman 4. Di situ sudah saya berikan beberapa contoh dan juga pembahasannya. Jadi kalian tinggal mempelajarinya saja. Baik, kita lanjutkan pada perkalian bilangan bulat. Perkalian itu adalah penyederhanaan operasi penjumlahan berulang yang sama. Untuk sifat-sifat perkalian, kalian dapat mempelajari sendiri pada modul halaman 4. Di sana sudah saya berikan juga contoh-contohnya, jadi kalian lebih mudah untuk memahaminya. Kita langsung saja pada contoh soal perkalian. Nah, kalian bisa melihat modul halaman 4. Nanti kalian juga bisa melengkapi titik-titik yang belum terisi. Contoh yang pertama, 3 dikali 2. Perkalian tadi adalah penjumlahan berulang. Berarti 3 dikali 2 itu artinya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh yang kedua, 3 dikali negatif 2. Berarti kalau kita uraikan menjadi negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Contoh yang nomor 3, negatif 3 dikali negatif 2. Nah, kalau diuraikan berarti penulisannya seperti ini. Menjadi negatif, kemudian negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 6. Contoh yang nomor 4, negatif 3 dikali 2. Jadi kalau kita uraikan, negatif kemudian dalam kurung 3 dikali 2. Hasilkan negatif 6. Nah, dari 4 contoh ini kita bisa menuliskan kesimpulannya bahwa bilangan positif dikali bilangan positif berarti hasilnya bilangan positif. Kemudian bilangan positif dikali bilangan negatif berarti hasilnya bilangan negatif. Berikutnya, bilangan negatif dikali bilangan negatif berarti hasilnya adalah positif. Dan bilangan negatif dikali bilangan positif berarti hasilnya bilangan negatif. Bisa dipahami ya? Pembagian bilangan bulat. Nah, kalau pembagian itu berarti pengurangan berulang dengan angka yang sama. Kita lihat contohnya, 6 dibagi 2 berarti hasilnya 3. 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Dan negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Berarti sama seperti perkalian tadi. Kalau kita simpulkan, berarti bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya positif juga. Bilangan positif
dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Dan bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan pada pembagian dengan 0. Perhatikan contoh berikut ini. 2 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. 5 dibagi 0 juga hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A dengan A dibagi 0 pasti hasilnya tidak terdefinisi. Pembagian bersisa. Jika 14 dibagi 4 hasilnya adalah 4, hasilnya adalah 3 dan terdapat sisa 2. Jadi bisa dituliskan 14 sama dengan 14 dikali 3 ditambah 2. Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan pada operasi hitung campuran. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung campuran, kalian perlu tahu cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian operasi hitung. Jika ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menjadi satu, maka yang perlu didahulukan adalah perkalian dan pembagian dulu. Yang paling kiri bisa perkalian dulu, bisa juga pembagian dulu. Baru nanti diikuti oleh penjumlahan dan pengurangan. Dahulukan juga operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Bisa dimengerti ya? Kita lihat contoh soalnya. Kalian juga bisa memperhatikan modul halaman 5. Nanti kalian bisa melengkapi titik-titik yang belum terisi. Contoh yang pertama, hitunglah hasil operasi hitung campuran berikut. 32 dikali 43 ditambah 32 dikali 57. Coba kalian perhatikan soalnya. Di situ ada bilangan yang sama, yaitu 32. Bentuk operasinya perkalian, penjumlahan, dan perkalian. Maka kita bisa menghitung dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan sifat distributif. Berarti kalau kita gunakan sifat distributif, caranya adalah 32 dikali 43-nya ditambah 57. Nah, 43 ditambah 57 itu adalah 100. Baru dikalikan 32. Hasilnya 3200. Lebih mudah kan? Kita lanjutkan yang B. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi 8. Maka kita harus dahulukan dulu yang perkalian dan pembagian. Berarti 12 dikali 5 dulu. Hasilnya adalah 60. Kemudian 32 dibagi negatif 8. Hasilnya negatif 4. Berarti 60 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 56. Soal berikutnya. 47 dikurangi 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11. Berarti kita tulis dulu ya 47-nya. Kemudian yang kita dahulukan 84 dibagi 7. Hasilnya adalah betul 12. Berarti 47 dikurangi 12. Kemudian 9 dikali 11, hasilnya adalah 99. 47 dikurangi 12, 35 ditambah 99. 134. Nomor 2 adalah soal cerita.
Dalam sebuah tes masuk ke suatu SMP diberikan 50 soal dengan penilaian skor sebagai berikut. Jika benar diberi nilai 4, jika salah diberi nilai negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Patricia mengerjakan 44 soal, 5 diantaranya salah. Berapakah skor nilai yang didapat Patricia? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, kita lihat skornya ya. Jika benar dikasih nilai 4, jika salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Kemudian kita lihat soal-soalnya. Dari 50 soal keseluruhan sudah dikerjakan 44 soal. Nah, dari 44 soal ini 5 diantaranya salah. Berarti jawaban yang benar adalah iya, 44 dikurangi 5. Ada 39 jawaban yang benar. Yang salah ada 5. Berapa soal yang tidak dijawab Patricia? Soal keseluruhannya 50, sudah dikerjakan 44. Berarti yang belum dikerjakan ada 6. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung. Berarti kalau benar dikali 4. 39-nya dikali 4, kemudian 5-nya dikali negatif 2, dan 6-nya dikali negatif 1. 39 dikali 4, iya 156. Ditambah negatif 10 ditambah negatif 6. Berarti hasilnya adalah iya 140. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal yang ketiga. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya suhu tersebut turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Nah, berarti kita lihat dulu. Setiap 2 jam itu turunnya 4 derajat Celcius. Berarti kalau ada 10 jam, berapa kali turun? Iya, 10-nya dibagi 2, 5 kali. Jadi, tinggi suhu setelah 10 jam caranya bagaimana? Iya, betul. 18 dikurangi 5 dikali 4. Berarti 18 dikurangi 20. Negatif 2 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang mengalami kesulitan untuk memahami materi ini, bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya atau video call. Nah, setelah kalian belajar, kalian nanti akan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu ya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti, kalian akan mengerjakan latihan soal uji kompetensi dari pertemuan 1 dan 2. Bisa dimengerti? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.